Halo, kembali lagi bersama kami di Manggala Center YouTube channel yang memberikan informasi-informasi terkini terkait perkembangan sosial, politik, dan penegakan hukum. Kali ini kita akan membahas isu viral nih yang sedang hangatnya di berbagai media massa terkait seorang siswi di Bengkulu yang dikeluarkan sekolah karena video viralnya tersebar di berbagai media. Apa itu videonya? Ya, videonya dia ini viral lantaran dia mengunggah video TikToknya yang berisikan perkataan tidak pantas terhadap negara Palestina ya. Negara Palestina ini sedang berseteru dengan Israel. Lantas siswi ini mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu di media sosialnya di TikTok dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut ditiru gitu loh. Sehingga sekolah ini dengan viralnya video tersebut mengeluarkan siswi tersebut dari sekolahnya. Kita akan bahasnya bagaimana kebijakan sekolah terhadap siswi tersebut apakah sudah tepat secara hukum dan bagaimana bijaknya seharusnya orang menggunakan sosial media. Kita akan bahasnya ringan saja bersama dengan Bro Heri. Bro Heri, kita langsung saja dibahas nih terkait dengan video viral TikToknya seorang siswi di Bengkulu nih. Iya. Ya, dia ini mengatakan kata-kata tidak pantas gitu ya terhadap negara Palestina. Terus sekolah akhirnya melakukan mediasi dan mengeluarkan siswi tersebut. Nah, sebenarnya sekolah pantas gak sih mengeluarkan siswi tersebut gitu? Apakah sudah benar gitu kebijakan yang sudah dilakukan sekolah gitu? Ya, jadi yang pertama yang perlu kita tahu adalah tugas substansi daripada institusi pendidikan itu kan mendidik orang. Tuh. Dari yang dulunya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Dulunya yang amoral, menjadi bermoral. Nah, itu tugas substansi daripada pendidikan. Tuh. Nah, kalau konstitusi saja menjamin akan hak dasar orang untuk memperoleh pendidikan, masa sekolah memberangusnya? Nah, maka kita harus sadar di dalam profesi apapun, baik sebagai guru, pejabat pendidikan, atau apapun, kita harus memiliki kesadaran. Kesadarannya apa? Bahwa kita hidup di negara yang rule of the game-nya by law. Hukum gitu ya? Iya. Negara hukum gitu loh. Jadi mau profesi apapun di negara ini, apalagi seorang aparatur sipil negara, dia harus memahami bahwa predikat tugas yang dia selenggarakan itu dasarnya adalah hukum, maka dia harus mentaati hukum. Gitu loh. Tidak perlu sarjana hukum. Tidak perlu apapun. Tetapi selama Anda bekerja di negara Indonesia, ya Anda memiliki predikat tugas berdasarkan hukum. Ada rule of the game-nya, bukan atas dasar suka atau tidak suka terus saya keluarkan orang. Nah, jadi tepat apa enggak kebijakannya? Nah, sekarang kita lihat nih, kita identifikasi nih, kita coba lihat. Satu, siswi ini dikeluarkan karena dianggap menghina. Mengeluarkan kata-kata yang tidak kurang tepat. Kurang tepat. Terus dia dikeluarkan. Nah, pertanyaannya, nah sekolah ini menyelenggarakan pendidikan kan? Nah, amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional, amanat konstitusi itu memberikan hak kepada warga negara untuk mengembangkan dirinya memperoleh pendidikan. Nah, kalau dia dikeluarkan bukan karena melanggar hukum, emangnya sudah ada putusan pengadilan? Kalau dia bersalah, emangnya dia terbukti memang benar melanggar hukum, sudah ada yang mengadukan, sudah diproses hukum belum? Nah, kalau belum ya jangan dikeluarkan. Itu tidak tepat. Karena apa? Kalau siswa dianggap salah dalam komunikasi secara verbal tadi, menghina dianggap begitu. Nah, itu tugasnya sekolah untuk mendidik. Gitu loh, makanya ada bimbingan konseling. Jadi diidentifikasi tuh siswanya. Kenapa mengatakan itu? Apa latar belakangnya? Karena zaman sekarang ini siswa itu mencerap apa yang dia lihat, yang dia dengar, terus kemudian dia meniru, yang menjadi tren. Padahal belum tentu benar juga gitu loh. Makanya tugas institusi pendidikan itu di zaman globalisasi dengan era teknologi yang terbuka seperti ini lebih berat karena akses informasi banyak masuk. Itu masuk, gitu loh. Nah, maka sekolah itu tugasnya memfilter itu gitu loh. Tapi sebenarnya sekolah boleh gak sih membuat aturan gitu, bahwasannya apabila siswi ini melanggar dengan batas tertentu gitu, patut dikeluarkan gitu. Ada aturan sekolah yang berisinya
untuk mengeluarkan siswa gitu, itu boleh gak sih? Sekolah itu boleh mengeluarkan siswanya apabila siswanya melanggar hukum, gitu loh. Coba kita lihat deh Mas Aji, seperti yang Mas Aji pelajari, Mas Aji kan orang hukum nih, ya kan? Peraturan di bawah undang-undang boleh nggak bertentangan dengan undang-undang? Tidak boleh. Tidak boleh. Undang-undang boleh nggak bertentangan dengan konstitusi? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau konstitusi, kalau undang-undang mengatakan warga negara, anak-anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan secara adil, berkeadilan. Terus sekolah mengatakan dia tidak melanggar hukum karena melanggar konstitusi atau undang-undang yang mengamanatkan itu tadi, atau melanggar hukum pidana, terus dia dikeluarkan, melanggar konstitusi nggak itu? Tolong jawab, melanggar konstitusi nggak, Mas Haji kira-kira? Ya tentunya melanggar. Melanggar hukum nggak itu? Melanggar hukum. Nah, apakah sekolah boleh membuat peraturan? Boleh, tapi tidak boleh bertentangan dengan hukum. Loh, kenapa begitu? Kan sekolah punya independensi dalam menyelenggarakan pendidikan. Punya independensi menyelenggarakan pendidikan untuk mendidik, tetapi tidak boleh keluar daripada konteks hukum. Jadi sekolah sah-sah aja itu yang mengeluarkan siswanya, tapi tentunya tidak boleh menyalahi aturan yang ada juga gitu. Nah, itu loh yang menjadi PR bagi para penyelenggara pendidikan. Nah, kalau siswamu itu nggak tahu, kasih tahu. Kalau siswamu itu nggak bermoral, didik supaya bermoral. Jadi sekolah itu jangan hanya mementingkan rating nama baiknya saja, sehingga lupa tugas-tugas pokoknya yang dikejar semua rating nama baik, nilai harus sekian. Ya kan? Yang ada yang salah nih dalam sistem pendidikan kita. Itu loh. Jadi orang dikatakan cerdas berdasarkan rankingnya. Padahal setiap manusia itu punya bakat, punya talenta, punya kecerdasan di bidangnya masing-masing. Betul. Ada yang cerdas di bidang seni, ada yang cerdas di bidang pendidikan. Tapi semua digeneralisir berdasarkan klasifikasi. Yang peringkat paling bawah bodoh kamu. Itu yang agak kritis, bermoral kamu, sopan kamu. Nah, itu kan yang harus dikoreksi. Nah, jadi kembali lagi ke siswi tadi yang di Bengkulu. Nah, pejabat pendidikannya itu harusnya malah tidak mengintervensi atau merekomendasikan dengan mengeluarkan atau kembalikan ke orang tua. Loh, konstitusi memberikan tugas kepada pejabat pendidikan atau penyelenggara pendidikan. Karena memang sebenarnya sudah juga dilakukan mediasi begitu. Apa pilihannya, dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan ke orang tua? Ya, apa bedanya? Ya, apa bedanya? Nah, apa bedanya kalau seperti itu? Juga. Apa bedanya kalau seperti itu? Yang lucu kan begitu. Orang yang nggak hafal Pancasila aja jadi duta Pancasila kok. Betul. Apakah nggak hafal Pancasila itu melanggar hukum? Betul. Karena ketidaktahuannya. Jadi jangan sampai ini karena ini rakyat bawah, begitu ya, rakyat biasa. Begitu beritanya viral, dia jadi didapatkan pelaku yang tidak adil juga gitu. Iya, jadi gini loh. Tugasnya sekolah itu memang mendidik. Kalau memang dia nggak bermoral, ya jangan hilangkan hak dasarnya. Hak dasar itu dijamin hukum kok. Kita sebagai subjek hukum kok merasa berdiri di atas hukum terus kemudian menghilangkan hak dasar orang. Nah, terus tugas substansi daripada sekolah itu apa? Mau sekolah itu bukan lembaga peradilan kok menjustifikasi orang bahwa kamu nggak punya masa depan, kamu saya keluarkan atau dididik orang tua. Betul. Gitu loh. Nah, sekolah bisa membantu gitu ya, memberikan solusi yang baik. Memberikan solusi yang baik. Nah, terkait dengan solusi, seharusnya sekolah tuh harusnya melakukan apa sih daripada mengeluarkan? Ya solusinya dibimbing. Bawa ke guru bimbingan konseling, dibimbing. Kenapa nak? Kenapa nak berkata begitu? Nah, kenapa bisa berkata demikian? Dicari masalahnya apa. Itu loh. Betul. Ditanya pada anaknya. Oh, nggak benar ini nak. Jadi beritanya begini. Jadi kan apa? Melatih anak itu tahu kesalahannya, tapi tidak kita membunuh karakternya. Ya memang tugasnya sekolah itu membina, bukan formalitas untuk mencari siapa yang peringkat 1 saja. Gitu loh. Orang tua juga memiliki peran juga. Peran penting juga orang tua. Apalagi itu. Ini kan sekolah masih daring gitu ya. Tentunya orang tua juga masih virtual daring. Bisa mengawasi dan guru juga tentunya tidak langsung mengeluarkan begitu saja gitu bimbing ya. Dulu, dibimbing konseling dulu gitu loh. Jadi kalau memang ada putusan pidana, silakan dikeluarkan kalau memang melanggar hukum. Betul. Nah, tetapi kalau dalam konteks masih di bawah umur, yang konteksnya masih dalam masa pendidikan, dia dididik dengan baik.
Ada opsi lain gitu ya. Gitu loh. Nah itulah adilnya pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya adil, substansi ilmu itu adil. Yang nggak adil itu sistem yang dibuat, gitu loh. Kalau ilmu itu nggak mandang orang miskin, orang kaya, betul. Yang naik Alphard atau naik becak. Betul. Ilmu itu seperti air, menghilangkan dahaga semua orang gitu loh. Jadi ilmu nggak pernah memihak ke siapapun. Nah ilmu itu harus diberikan kepada warga negara karena by law ada hak warga negara yang diakomodir oleh konstitusi yang harus dijalankan. ASN meskipun dia bukan orang hukum, dia harus mengikuti hukum. Atau nggak mau tahu sama hukum, Anda sudah berhukum karena Anda di negara hukum kok. Betul. Gitu loh. Jadi kembali ke substansi pendidikannya gitu loh. Saya berpikirnya itu sekolah itu mendidik, bukan bisa diracun gitu loh. Jadi bukan karena lantas viral nih video ya, siswi ini viral, sekolah takut namanya jelek, jadi langsung dikeluarkan begitu saja ya. Jadi jangan semena-mena juga, karena banyak nih rakyat Indonesia juga ya, rakyat yang terkenal juga di Indonesia nih, yang menghina Pancasila. Betul dikatakan Bu Heri tadi, menjadi duta Pancasila, gitu kan? Ya seharusnya bisa dididik lagi, dievaluasi lagi lah kebijakannya gitu. Nah, apalagi dalam ruang lingkup skup daerah, betul. Jadi jangan sampai searogan itu lah. Orang hukum aja nggak arogan, masa kita sebagai subjek hukum arogan. Betul. Nah, terkait ini nih kita sudahi. Jadi tidak patut lah kebijakan itu ya. Intinya menghina itu nggak boleh. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua, masyarakat semua tidak dibenarkan menghina siapapun. Jadi kalau kita tidak mau dihina ya jangan menghina orang. Betul. Itu loh, ya kan? Intinya menghina itu tidak boleh. Seperti siswi yang tadi itu juga tidak benar menghina itu. Tetapi atas ketidakbenaran itu tadi, karena predikatnya dia sebagai seorang siswa, ada tanggung jawab seorang guru. Keberhasilan guru itu membuat siswanya berhasil, ya kan? Itu kan parameter keberhasilan guru. Nah seperti itu. Jadi jangan menghina siapapun. Dan yang lebih penting Mas Haji, kalau tahu informasi baru separuh, jangan diomongkan full. Nah itu nanti bias. Kalau bias orang yang tidak terbiasa berpikir, biasa nerocos, biasa ngomong tapi otaknya nggak bisa digunakan untuk mikir, omongnya besar, yos. Betul. Nah terkait hal itu sebenarnya dalam bermedia sosial nih seharusnya seperti apa sih bijak itu, harus bagaimana itu? Ya kalau bermedia sosial ya kalau saya, nah kalau saya sih agar tidak terulang kembali gitu. Ya kalau saya sih yang penting saya menghormati orang lain, saya tidak menghina orang lain. Kalau saya menghina orang lain, ya saya harus menerima konsekuensinya. Seperti itu. Jadi bermedia sosial itu dengan bijak. Jadi ingat, berpikir dulu baru bertindak, jangan bertindak dulu baru berpikir. Jadi untuk membuktikan api itu panas kita nggak perlu membakar tangan kita. Betul. Itu bukan kecerdasan tapi kebodohan gitu. Sama halnya untuk membuktikan bahwa laut itu dalam, ya toh, kan tidak perlu kita menceburkan diri tanpa kemampuan berenang. Nah, itu kan kebodohan, bukan bijaksana. Meninggal. Jadi bijaksanalah menggunakan jari Anda bahwa ruang media maya itu juga ruang interaksi untuk mempermudah kita saling berkomunikasi, membangun peradaban, tapi bukan untuk saling menghujat dan menghina. Gitu aja. Ingat saja semua masyarakat kita di negara hukum. Jadi semua tindakan kita itu terbatas oleh hukum. Jadi jangan pernah melanggar batas hak orang lain. Kalau kita tidak mau juga dilanggar hak kita. Sadar hukum itu lebih baik, gitu loh. Ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi bijak bersosial media, tidak hanya di sosial media, tentunya di kehidupan nyata juga tentunya harus bijak juga dalam berinteraksi ya. Jangan menghina apabila tidak mau dihina gitu ya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan apa yang mau disampaikan? Yang terpenting itu tadi, siswinya dibina. Betul. Jadi harus dievaluasi lagi gitu ya. Dievaluasi lagi tuh kebijakan itu. Betul. Baik. Harus dibina dengan benar tuh, bukan dikeluarkan sembarangan. Betul. Baik. Ya. Semoga yang kita sampaikan ini ada manfaatnya ya. Semoga bisa didengar, bisa jadi pelajaran juga bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sadar hukum lebih baik. Sampai jumpa.